dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah di laboratorium. Dengan saya, Tiana Ainun, NIM 4 dari Program Studi Analis Kimia R01. Dan rekan saya Dana Handayani dengan NIM 034 dari R02. Saya Tiara Dian Anuza dengan NIM 17 dari R01. Saya Ayu Puspitasari dengan NIM 45 dengan R02. Nah, di sini apa sih itu limbah di laboratorium? Limbah di laboratorium adalah sisa kegiatan penelitian praktikum atau analisis yang mengandung bahan berbahaya, beracun B3, infeksius atau bahan kimia lain yang dapat mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan kesehatan manusia. Dan di sini terdapat dampak limbah laboratorium. Dampaknya terhadap kesehatan terdapat iritasi kulit, mata dan saluran pernapasan. Yang kedua, terdapat keracunan akut dan kronis. Dan yang ketiga, resiko kanker dan gangguan reproduksi. Dan yang terakhir ada infeksi dan penyakit menular. Dan terdapat juga dampak terhadap lingkungan, dapat mencemari tanah, air, dan udara, dan merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, biokumulasi bahan berbahaya dalam rantai makanan. Dan metode pengolahan limbah terdapat netralisasi, menetralkan asam atau basa menjadi pH netral. Dan yang kedua ada sterilisasi menggunakan autoklavat dan sistem untuk limbah infeksius. Dan presipitasi mengendapkan logam berat agar tidak mencemari air. Dan yang keempat ada insinerasi, pembakaran pada suhu tinggi untuk limbah padat berbahaya. Dan yang terakhir ada pengolahan lanjut yang diserahkan kepada pihak yang berizin untuk pengolahan lanjutan. Selanjutnya ada tips kesehatan di laboratorium. Yang pertama yaitu penggunaan APD lengkap, sarung tangan, jas lab, kacamata, dan masker. Yang kedua yaitu kenali bahan kimia sebelum digunakan seperti MSDS atau SDS. Lalu yang ketiga ada jangan makan, minum, atau merokok di area laboratorium. Lalu yang keempat ada bersihkan tumpahan segera sesuai prosedur. Lalu yang kelima, laporkan setiap kecelakaan atau paparan bahan berbahaya. Lalu ada sumber limbah di laboratorium. Yang pertama yaitu praktikum mahasiswa, penelitian, analisis sampel, perawatan alat dan bahan, dan kadaluarsa atau bahan tidak terpakai. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis limbah laboratorium dan contohnya. Yang pertama itu limbah cair kimia, mengandung bahan kimia berbahaya seperti asam, basa, pelarut organik, logam berat, dan reagen kimia. Selanjutnya di sini ada limbah padat kimia yang berupa padatan bahan kimia atau terkontaminasi, yaitu residu kimia, serbuk, kristal, filter, plastik terkontaminasi. Nah, selanjutnya yang ketiga juga ada limbah biologis yang mengandung mikroorganisme atau bahan biologis, yaitu sampai jaringan, kultur mikroba, alat sekali pakai terkontaminasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang keempat, limbah tajam, di mana benda tajam yang dapat melukai, ya seperti jarum suntik, pipet kaca, silet, pecahan kaca. Nah, yang terakhir di sini ada limbah radioaktif yang mengandung bahan radioaktif seperti isotop radioaktif, vial, sumber radial bekas. Nah, selanjutnya di sini ada langkah pengelolaan limbah di laboratorium. Yang pertama di sini pisahkan, yang kedua labeli, yang ketiga simpan, keempat angkut, kelima olah, dan keenam buang. Nah, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.